Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 94 Moralitas dan Kemampuan. Orang itu pasti berada di alam mendalam. Kalau tidak, dengan kultivasi gaole, mustahil baginya untuk langsung dibunuh oleh seseorang, apalagi dalam situasi yang menekan. Liu Bing berkata sambil gemetar ketakutan dan wajahnya penuh kepanikan. Pada hari itu, ketika dia dan Gaole menyadari ada yang tidak beres, untuk menghindari hukuman Leng Wusui, mereka memilih untuk terus mengejar Chu Feng. Saat mereka beristirahat di jalan, Gaole pergi untuk buang air. Namun, sebelum pergi lama, Liu Bing merasakan riak energi yang sangat kuat dan arahnya adalah tempat Gaole berada. Liu Bing mendengarkan saat dia mendekat, tetapi dia mendapati bahwa Gaole sudah meninggal. Sama seperti saudara Zhao Si Plus. Tidak ada luka di permukaan tetapi organ-organnya sudah hancur. Jelas bahwa dia meninggal karena tekanan yang luar biasa. Jadi, Liu Bing tidak berani mengejarnya lagi dan malah melarikan diri secepat yang ia bisa dan menceritakan semuanya kepada Leng Wusui. Saat itu, lawannya bukanlah seseorang yang bisa ia tangani. Sepertinya aku meremehkan Chu Feng. Leng Wusui tenggelam dalam pikirannya yang mendalam dan Liu Bing berdiri di tempatnya sambil menggunakan tatapan takut itu untuk menatap Leng Wusui. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar takut pada Leng Wusui. Liu Bing, aku akan mengurus masalah ini sendiri. Beristirahatlah. Tiba-tiba, Leng Wusui mengeluarkan botol giok putih kecil dari kosmos saknya dan memberikannya kepada Liu Bing. Terima kasih. Melihat botol giok putih itu, Liu Bing gembira dan segera mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, dia membuka tutup botol dan menghabiskan semua cairannya sekaligus. Liu Bing, apakah penawarnya kali ini rasanya berbeda? Liu Wusui berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tatapan aneh untuk menatap Liu Bing. Di sudut mulutnya, bahkan ada senyum gelap dan dingin. Rasanya kali ini terasa sedikit lebih manis. Liu Bing menyeka sudut bibirnya, tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah drastis saat dia menunjuk Leng Wusui dan berteriak, kamu. Ah, gelombang. Dengan sangat cepat, Liu Bing tidak dapat berkata apa-apa. Wajahnya berubah dari pucat menjadi hijau, dari hijau menjadi ungu dan tubuhnya mulai mengeluarkan uap berwarna putih. Dia memasukkan tangannya ke tenggorokannya seolah ingin mengeluarkan cairan itu kembali. Namun, tidak ada yang membuahkan hasil atas tindakannya. Tidak ada gunanya menahanmu jika kau hanya melakukan pekerjaan yang merugikan. Melihat Liu Bing yang kesakitan, tidak ada sedikit pun rasa simpati di wajah Leng Wusui. Hanya ketika Liu Bing jatuh ke lantai dan tidak bernapas lagi, dia memiliki sedikit senyum dingin di wajahnya. Sengaja membiarkan dia kembali untuk melapor agar aku tahu kesulitan yang memaksaku mundur. Menarik. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang yang mempermainkanku dan apakah kau bisa melindungi Chu Feng atau tidak. Berpikir ke sana, Leng Wusui berjalan ke depan meja, mengambil kertas dan mulai menulis. Di surat itu, tertulis Ayahanda, saya mengalami kesulitan di sekolah naga biru. Bisakah Anda mengirim leluhur kita Leng untuk menyelesaikan masalah ini? Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 2 hari pun berlalu. Itu adalah hari di mana keluarga Chu mengundang segala macam kekuatan ke dalam wilayah pegunungan. Di luar kota Lianing Mountain, kepala keluarga Wu, Ma, dan Wang masih tergantung di sana. Bahkan dengan sekali pandang saja, itu sudah mengerikan. Di dalam kota pegunungan miring, di tengah-tengah lapangan latihan bela diri, terdapat pesta-pesta di mana-mana untuk menyambut tamu yang datang dari berbagai tempat. Meskipun kebahagiaan dan senyum tampak di wajah mereka sementara semua orang minum dan mengobrol riang, suasananya agak berbeda. Bagaimanapun, keluarga Chu yang menggali tambang besi hitam sudah mengguncang seluruh area pegunungan. Pertarungan keluarga Chu antara keluarga Su, Wang, dan Ma juga menyebar cukup luas. Keluarga Chu mampu melawan 3 keluarga namun tidak kalah, bahkan memenggal kepala para petinggi keluarga di alam 3 asal, menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Chu adalah yang terkuat di seluruh wilayah pegunungan. Ketika keluarga Chu mengirimkan undangan ke berbagai kekuatan untuk sebuah pesta, mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang direncanakan keluarga Chu. Jadi, itulah sebabnya meskipun semua orang tersenyum, pada kenyataannya, mereka tidak mau datang dalam hati mereka. Alasan mereka datang hanya karena mereka takut pada keluarga Chu. Mengapa Chu Yuanba tidak ada di sini? Di hari yang penting seperti ini, bukankah seharusnya Chu Yuanba yang menjadi tuan rumah? Chu Yuanba memang kuat. Dia bisa mengalahkan ketiga orang itu sendirian. Namun, karena dia belum menunjukkan wajahnya hari ini, saya kira dia terluka parah sehingga tidak baik baginya untuk menunjukkan dirinya. Kau benar. Dugaanku sama persis. Tapi, jika hanya Chu Yuan yang ada di sini, bisakah dia mengendalikan situasi? Lagi pula, ada eksistensi dari alam asal di dalam orang-orang yang datang ke sini, kan? Saya yakin, di saat yang tepat, Chu Yuanba akan menunjukkan dirinya.
Tanpa kepastian yang mutlak, keluarga Chu tidak akan mengundang semua orang ke tempat ini. Hanya saja, siapakah pemuda itu? Bagaimana dia bisa menduduki posisi yang begitu penting? Saat semua orang berdiskusi, beberapa orang menunjuk jari mereka ke arah Chu Feng yang berada di sebelah Chu Yuan. Meskipun nama Chu Feng sudah dikenal di mana-mana, memang ada beberapa orang yang belum pernah melihat Chu Feng sebelumnya. Itulah kejeniusan keluarga Chu, Chu Feng. Melihat pakaiannya, dia seharusnya sudah menjadi murid inti. Itu sungguh mengesankan. Itu berarti spanduk naga biru itu nyata. Tidak heran. Tidak heran keluarga Chu akan melakukan gerakan besar seperti itu. Dengan perlindungan spanduk naga biru, benar-benar tidak ada orang yang berani menyentuh keluarga Chu di daerah pegunungan. Mungkin tidak demikian. Meskipun kekuatan keluarga Wang, Su, dan Ma telah terluka parah, di dalam wilayah pegunungan masih ada keluarga Li dan keluarga Zhao. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari keluarga Su sebelumnya dan hari ini, kedua penguasa keluarga Origin Realm itu telah tiba. Jika keluarga Chu hanya menunjukkan kekuatan mereka untuk memberitahu orang lain agar tidak memikirkan tambang besi hitam, maka itu tidak masalah. Namun, jika keluarga Chu ingin menyatukan wilayah pegunungan dan memimpinnya sendiri, saya khawatir banyak kekuatan tidak akan menyetujuinya. Jika kita semua bergandengan tangan, saya yakin keluarga Chu akan mengalami masalah. Orang-orang menebak tujuan perjamuan itu dan mungkin semua kekuatan sudah mendapat berita secara diam-diam. Jika keluarga Chu benar-benar ingin menyatukan kekuatan di dalam pegunungan, maka mereka akan bergandengan tangan dan melawan. Ayah, sudah waktunya untuk memulai. Chu Feng melirik Chu Yuan. Chu Yuan berdiri dan berkata dengan suara keras dan jelas, pertama-tama, terima kasih semuanya telah datang ke sini dan bergabung dalam perjamuan ini. Saya yakin banyak yang tahu bahwa 2 hari yang lalu, keluarga Chu saya mengalami musibah. 3 keluarga besar mengepung dan menyerang keluarga Chu saya karena mereka ingin merampok harta milik keluarga Chu saya. Namun sayangnya, mereka harus membayar harga atas kejahatan mereka sendiri. Meskipun keluarga Chuku menang dalam pertempuran ini, banyak warga kota yang terluka dan banyak keluarga yang mengalami kemalangan. Ini membuatku berpikir ulang. Di daerah pegunungan, banyak kekuatan berbagi sumber daya di daerah pegunungan. Kita seharusnya seperti keluarga, jadi bagaimana mungkin kita saling membunuh? Akhirnya, saya memikirkan solusinya. Yang disebut dengan kompas dan persegi, keliling tidak dapat dibuat. Saya merasa, di daerah pegunungan, kita harus memiliki beberapa aturan dan aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. TN, karakter, kompa.ss, dan set square membentuk kata rule. Setelah itu, Chu Yuan mengemukakan beberapa aturan yang disebut-sebut. Namun pada kenyataannya, aturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi perkembangan berbagai kekuatan sehingga keluarga Chu memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Asteris ledakan asteris. Tiba-tiba, sebuah meja hancur karena hantaman. Seorang pria bertubuh besar, berkulit gelap, tinggi 9 kaki, dengan cabang di wajahnya berdiri, menunjuk ke arah Chu Yuan dan berteriak keras. Chu Yuan, kau ingin menyatukan kita. Moralitas dan kemampuan apa yang kau miliki untuk melakukan itu?